kabar anak-anak ibu hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ibu mau sampahnya tolong dipungut di bawah meja ataupun di bawah kursi. Nanti kalau tidak membuang, nanti ada sarangan nyamuk. Ibu kasih waktu 2 menit. Nah, sudah. Baiklah. Kalau sudah, tolong duduk tempat duduknya masing-masing. Nah, tolong ketua siapkan pimpin doanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu mau absen dulu nih. Apakah hadir semua? Wah, hadir semua ya. Tolong pertahanin lagi biar tidak ketinggalan pembelajaran pagi hari ini. Nah, sudah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu anak-anak ibu dapat menceritakan sejarah kembali terjadinya Sumpah Pemuda. Yang kedua, anak-anak ibu dapat menyebutkan isi Sumpah Pemuda. Yang ketiga, anak-anak ibu dapat menjelaskan makna isi Sumpah Pemuda. Yang terakhir ialah menjelaskan arti satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, baiklah, Anda tahu tidak? Sekarang kita pembelajarannya yaitu tentang makna Sumpah Pemuda. Nah, tolong anak-anak ibu buka buku halamannya 4-7. Nah, di situ ada makna Sumpah Pemuda. Tolong membacanya dalam hati dan jangan ribut. Nanti setelah itu ibu akan menanyakan kembali tentang isi sejarah Sumpah Pemuda. Ibu kasih waktunya 5 menit. Nah, sudah ya. Baiklah, kalau sudah, ibu akan menceritakan kembali tentang isi Sumpah Pemuda. Nah, ibu mau nanya, anak-anak ibu tahu tidak arti sumpah itu apa? Ya, sumpah itu adalah ikrar. Berarti Sumpah Pemuda itu ialah ikrar para pemuda-pemudi Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda ini diikrar pada tanggal berapa sih? Iya, pintar, tanggal 28 Oktober 1928. Nah, setelah itu, saat terdirinya pada tanggal 28 Oktober itu, mereka berikrar untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yakni Indonesia. Nah, pemuda-pemudi ini berasal dari golongan yang berbeda-beda. Nah, mereka berbeda bahasa, adat, budaya, suku, maupun agama. Nah, sebelum ikrar Sumpah Pemuda ini dibacakan lagu ini Indonesia Raya yang dikumandangkan oleh siapa? Ayo, siapa penciptanya? Wah, pada nggak tahu ya, tadi sudah membaca tapi kok pada nggak tahu. Nah, ialah terciptanya Redcross Supratman. Nah, tolong dicatat ya anak-anak ibu, nanti mungkin di ujian ada keluar. Nah, lagu tersebut itu disambutlah meriah oleh peserta kongres. Nah, tahukah kalian, saat itulah pertama kali lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Nah, apa saja isi Sumpah Pemuda itu?
Ada yang tahu? Gimana ini? Pada nggak tahu. Baiklah, kita sama-sama menyebutkan nama isi Sumpah Pemuda. Nah, yang bunyinya yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Nah, demikianlah bunyi Sumpah Pemuda itu. Nah, tolong dicatat, nanti kemudian hari ujiannya akan seperti itu soalnya. Nah, para pemuda dan pemudi Indonesia telah bersatu. Mereka satu dalam tumpah darah, bangsa dan bahasa, yakni Indonesia. Nah, di sini anak-anak ibu tahu nggak makna dari satu tumpah darah, satu bangsa dan satu bahasa? Ayo, siapa yang tahu? Ibu kasih nilai loh. Wah, pada tidak ada yang tahu ya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan makna dari satu tumpah darah. Nah, di mana tumpah darah ini adalah sebutan lain untuk tanah kelahiran. Ikrar satu tumpah darah menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi terpisah-pisah. Meskipun terdiri atas ribuan pulau dipisahkan oleh laut, namun hakikatnya satu, yakni Indonesia. Lautan yang memisahkan pulau-pulau bukan dianggap sebagai pemisah. Nah, sebaliknya justru sebagai penyatu. Tidak heran yang disebut tumpah darah bukan hanya daratan, tapi juga lautan. Oleh sebab itu, ikrar satu tumpah darah maksudnya adalah tanah air Indonesia. Nah, yang kedua yaitu satu bangsa. Nah, bangsa itu adalah satu kelompok manusia yang hidup di sebuah wilayah. Mereka berada di bawah satu pemerintahan. Mengapa ikrar satu bangsa menjadi bagian dari Sumpah Pemuda? Karena waktu itu ada keinginan untuk membentuk bangsa yang berbeda-beda. Pada waktu itu, Indonesia terbagi menjadi beberapa bangsa, di antaranya bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Batak, bangsa Aceh, bangsa Sulawesi, bangsa Maluku, dan sebagainya. Nah, hal itu memudahkan Belanda untuk mengadu domba. Nah, adu domba itu terus dilakukan oleh Belanda. Nah, akhirnya timbullah kesadaran di kalangan pemuda Indonesia, penjajah harus diusir. Nah, untuk dapat mengusir penjajah ini, bangsa-bangsa di Nusantara harus dipersatukan. Oleh karena itu, pernyataan satu bangsa itu diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Nah, dengan demikian, tidak ada lagi banyak bangsa di Nusantara. Yang ada hanya satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Nah, hal ini sesuai dengan semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir yaitu makna satu bahasa. Nah, di mana di Indonesia ada banyak suku. Setiap suku mempunyai bahasa sendiri-sendiri. Jadi ada banyak bahasa Indo di Indonesia ini. Kita menyebutnya dengan bahasa daerah. Jumlah mencapai ribuan. Nah, untuk menyatukan banyak suku ini diperlukan satu bahasa, sebab
Jika tidak ada bahasa yang satu, persatuan akan sulit dicapai. Nah, oleh karena itu, bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia tidak dipilih dari salah satu bahasa daerah tertentu. Bahasa Indonesia pula dipilih dari bahasa yang paling banyak digunakan. Bahasa Indonesia dipilih karena diterima oleh semua suku bangsa di Indonesia dengan satu bahasa, yakni bahasa Indonesia. Berbagai perbedaan pun dapat disatukan. Nah, sudah tahu belum apa itu isi Sumpah Pemuda dan apa itu makna dari satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa? Nah, kalau sudah, Ibu mau bagikan menjadi 2 kelompok ya. Nah, sudah dibentuk, sudah. Nah, kelompok 1 nanti menceritakan mengapa sih Sumpah Pemuda dan Semboyan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa perlu diketahui dan dipahami maknanya oleh bangsa Indonesia bahkan pada masa sekarang. Bagian kelompok kedua yaitu materinya hubungan kerja sama dengan isi Sumpah Pemuda dan Semboyan, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nah, Ibu mau nanti setelah kalian setelah Ibu membagikan materinya, Ibu mau nanti setiap perwakilan kelompok membacakan diskusi di depan kelas. Nah, setelah itu anak-anak Ibu pengen mau memberi pendapat atau komentar tentang hasil diskusi kelompok yang ada di depan ini ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan materi yang Ibu bagikan. Jangan ada yang lupa yang Ibu sampaikan tadi. Nah, sudah anak-anak, sudah. Apakah anak-anak Ibu paham apa yang Ibu sampaikan? Alhamdulillah sudah. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran, Ibu mau ngasih soal latihan untuk mengerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Tidak ada yang kata terlupa untuk mengerjakan. Nah, soal yang pertama yaitu apa sih Sumpah Pemuda itu? Sudah. Pertanyaan yang kedua, Sumpah Pemuda itu diikrarkan pada tanggal berapa? Pertanyaan yang ketiga yaitu Kongres Pemuda kedua dilaksanakan di Jakarta pada tanggal berapa? Nah, itu tolong dikerjakan di rumah dan dikumpul untuk minggu depan. Baik, sudah. Apakah dan anak-anak Ibu menyampaikan kesimpulannya tentang materi makna
Sumpah Pemuda pembelajaran kita hari ini? Tidak ada. Baiklah, Ibu akan menyampaikan kesimpulan tentang makna Sumpah Pemuda, yaitu di mana Sumpah Pemuda ini yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober 1928 mengajarkan bangsa Indonesia akan pentingnya sebuah persatuan. Peringatan Sumpah Pemuda mengingatkan kita semua akan artinya persatuan kita dapat merebut kemerdekaan. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tolong ketua pimpin doanya sebelum kita pulang ke sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anak-anak Ibu yang Ibu bagikan latihan tadi, jangan lupa mengerjakannya, dan tidak boleh ada yang ketinggalan apapun alasan yang Ibu dengar. Baik anak-anak Ibu, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.